Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada subuh yang cerah ini kita tetap bersemangat datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan fardhu sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semua, amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua beserta orang-orang yang kita cintai nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zan inna ba'daz zan itsmun. Dalam ayat tersebut dengan jelas Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah. Ijtanaba yajtanibu, ijtanib itu dalam ilmu nahu sharaf itu diperintah, jauhilah. Katsiran minaz zan itu artinya banyak berburuk sangka. Inna ba'daz zan itsmun, sungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Ayat ini sangat jelas bagi kita bahwa Allah melarang kita untuk berburuk sangka. Artinya apa? Kita itu tidak boleh berprasangka buruk pada siapapun dan pada apa. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada manusia. Kepada Allah apakah ada orang berburuk sangka? Ada. Kok Gusti Allah tidak menciptakan kulo niki kok sugih? Mestinya kulo sugih, kaya kancane dhewe, kaya tanggane dhewe. Kenapa Tuhan tidak membuat saya kaya? Tangga saya kaya kok saya tidak. Tuhan tidak adil. Ada orang juga yang berburuk sangka pada Gusti Allah. Kok wajah saya, rupa saya tidak bagus, tidak ayu. Kenapa si anu ayu? Kenapa si anu bagus? Kenapa saya tidak? Allah tidak adil. Kadang prasangka seperti itu ada. Ada juga orang yang berprasangka, tanggane yo makame yo sego, tanggane yo makame yo tempe tahu. Kok kono sehat kok kula ora sehat. Kok aku kok yo ora sehat. Panganannya pun. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Makannya sama, minumnya sama, di air yang sama, di kampung yang sama. Tapi kok sana sehat aja, kok saya penyakit saya banyak. Kita kadang berprasangka seperti itu kepada Allah. Maka jauhilah berburuk sangka. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita dengan segala kekurangan kita, tapi jangan lupa bahwa Allah juga memberikan kelebihan di antara kekurangan kita. Fakta misalnya, Bapak Ibu kita yang melihat seperti ini, bisa mendengar juga,
Tapi bagi saudara kita, teman kita yang buta, itu pendengarannya dari pendengaran kita jauh lebih bagus, Bapak Ibu. Kenapa? Indera pendengarannya itu lebih bagus dari kita yang bisa melihat. Itu kelebihan orang buta. Jadi jangan dikira dengan kurangan Allah kurang semua, tidak. Yang kedua, ini contoh saja. Orang buta itu ingatannya luar biasa daripada kita. Dia pergi ke satu tempat tuh dia bisa menghitung langkahnya, sehingga dia tahu rumah saya dengan jarak yang saya tuju sekian langkah. Berarti kalau saya kembali lagi sekian langkah lagi. Apa iya Bapak Ibu pergi itu ngitung langkah? Wah, aku harap ke sawah, ke sabin, tak hitung berapa langkah. Tahu ngitung gitu ya. Dia nyabrang tuh tahu tuh kendaraan. Waduh, ini kendaraan. Dia mau lewat tuh tahu, ndak nabrak tuh tahu, walaupun dia pakai tongkat tuh feelingnya itu, ya. Perasaannya itu peka. Allah memberikan kelebihan dengan kekurangan. Jadi kalau kita bersangka kepada Allah, jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, kata Allah. Jauhilah banyak berburuk sangka. Lalu yang kedua, biasanya kita berburuk sangka kepada orang lain, pada manusia. Boleh tidak? Tentu saja tidak boleh. Karena berburuk sangka itu adalah perbuatan yang Allah memang minta kita menjauhinya. Saya berikan kisah singkat kepada Bapak Ibu semua untuk kita jadikan pelajaran. Di sebuah kampung bertetangga orang kaya dengan orang miskin. Yang satu sugih, namanya Pak Ahmad misalnya. Yang satu miskin, namanya Pak Mahmud misalnya. Pak Ahmad yang kaya itu sombong sekali. Pak Mahmud yang miskin itu orangnya baik sekali. Apa yang terjadi? Satu malam terjadi hujan deras, terus banget hujan. Biasa di mana-mana kalau musim hujan deras itu listrik mati, padam. Dalam keadaan semua gelap gulita, orang semua sama di kampung itu. Mati semua lampu. Lilin pun tidak ada, harus tidak nyiapin lilin. Sehingga gelap gulita. Di saat gelap gulita itulah Pak Mahmud datang ke rumah Pak Ahmad yang bersebelahan. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Pak Ahmad, kok ada orang malam-malam hujan deras kayak gini ketok pintu, sopo ini? Kok yang ndak mikir hujan-hujan seperti ini kok ya bertamu? Sudah berprasangka buruk yang pertama. Yang kedua, sopo nggih? Kula Pak, sih Pak Mahmud. Jare Pak Mahmud, alah tonggone sing miskin, mesti njaluk lilin iki. Karena warung udah tutup, hujan deras tidak mungkin. Udah jelas malam-malam seperti kok yang jaluk, dasar orang miskin. Padahal belum ketemu. Sudah berprasangka buruk. Orang miskin nggak tahu diri. Udah jelas saya lilin nggak ada nih ke warung gimana mau hujan seperti ini. Ada apa Pak? Dia nanya. Ini Pak, kalau ada sesuatu buat jenengan, aduh ada sesuatu nih mesti menyuwun tulung. Datang-datang ketok pintu tanggane mau hanya minta tolong. Pikirnya, dia dengan malas dia bukalah pintunya Pak Ahmad tuh, buka pintu rumahnya yang mewah yang bagus, lalu jendul lah di situ Pak Mahmud. Apa Pak hujan-hujan kesini, Bapak nggak tahu apa ini listrik mati rumah saya gelap kok bertamu ya hujan-hujan seperti ini nggak pada tempatnya. Pak Mahmud dengan tangannya yang basah kuyup mengulurkan sebuah lilin. Pak, saya punya lilin satu di rumah saya. Kaget, loh kenapa buat saya? Bapak rumahnya besar, gelap seperti ini kan tidak baik, tidak aman. Lah sampean, saya tidak apa-apa Pak, saya orang miskin, biasa gelap gulita. Tidak apa-apa saya gelap, lilin ini saya berikan ke Bapak. Rumah saya kecil lagi, juga tidak apa-apa, sebentar juga listrik lainnya nyala dan saya nanti masih bisa terang dengan lampu teplok yang ada di rumah saya. Saat itu baru sadar Pak Ahmad itu.
bahwa buruk sangka yang dia terapkan pada tangganya Pak Mahmud itu ternyata itu buruk sangka yang gugur seketika dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh Pak Mahmud. Contoh sederhana tetapi pelajaran yang berharga buat kita. Jangan kita itu berburuk sangka pada manusia. Ya, ada orang datang ke rumah kita, walaupun tetangga kita tuh kulino, kita mendengar bahwa suka ngutang, jadi begitu ngetok itu mikir, ini tak kau mesti ngutang, ini minta utang, ngutang. Kita sudah berprasangka buruk. Ada orang yang memberikan pertolongan kepada kita, kita sudah berprasangka buruk. Ini mesti ada maunya, ada udang di balik batu, pikiran kita. Padahal kita dengan siapapun, makanya Islam mengajarkan kepada kita husnuzon, berbaik sangka, positive thinking. Kalau orang Barat bilang berbaik pikiran kita pada orang itu, positif pikiran kita kepada orang itu, tidak negatif. Nah, puasa ini Bapak Ibu mengajarkan kita untuk berhusnuzon, belajar berhusnuzon kepada Allah, belajar berhusnuzon kepada semua umat manusia tanpa melihat siapa dia. Orang ini miskin, kita husnuzon sama mereka. Orang ini biasanya terkenal rodo nakal, kita husnuzon sama mereka. Jangan kita berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Inna ba'dadh-dhann, kata Allah, ismun, sesungguhnya ya, sebagian buruk sangka itu adalah dosa buat kita. Jadi Bapak Ibu, dengan puasa yang melatih kita untuk senantiasa sabar, dengan puasa yang melatih kita bisa mengendalikan diri, marilah kita jalani hidup kita dengan berprasangka baik. Demikian yang dapat saya aturkan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.